Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka action. Sesuai dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar pada tahun 1949, pemerintah Belanda memiliki kewajiban mengembalikan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Namun hingga tahun 1952, pemerintah Belanda justru memperkuat angkatan perangnya di Irian Barat dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Melihat tindakan Belanda yang semakin mengancam kedaulatan Indonesia, inilah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dan pada 19 Desember 1961 sampai 15 Agustus 1962, Operasi Trikora berlangsung dengan perintah. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di seluruh Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air serta bangsa. Pada tanggal 13 Januari 1963, Indonesia menyusupkan pasukan ke Irian Barat untuk melaksanakan misi rahasia dengan menggelar operasi militer infiltrasi. Pertamanya dengan kode sandi STC-9 atau dikenal dengan Satuan Tugas Khusus 9 Januari. Republik Indonesia Macan Tutul, Republik Indonesia Macan Kumbang, Republik Indonesia Harimau merupakan 3 kapal perang Indonesia yang memasuki Laut Aru dapat terdeteksi oleh pesawat Neptune Belanda. Akhirnya, tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, pertempuran pecah di Laut Aru. Pesawat pemburu Neptune menyerang konvoi kapal perang Indonesia. Tepat pukul 22.10, tembakan fregat HR MS Eversen tepat mengenai bagian belakang Republik Indonesia Macan Tutul. Melalui radio, Yosudarso memberikan komando heroik. Kobarkan semangat pertempuran sampai titik darah penghabisan. Dan pada pukul 22.50, Republik Indonesia Macan Tutul tenggelam. Komodor Yosudarso bersama 29 awak kapal gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenggelamnya Macan Tutul di Laut Aru membuat Indonesia geram dan segera menyiapkan serangan balasan untuk segera mengusir Belanda dari Irian Barat. 19 Januari 1962, Presiden Soekarno, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi Indonesia, dengan penuh semangat perjuangannya, beliau berseru, oleh karena masih ada salah satu wilayah Republik Indonesia yang diduduki pihak asing, maka tugas kita bersama adalah merebut dan mengembalikannya pada kekuasaan Republik Indonesia. 16.000 pasukan dikerahkan, baik pesawat tempur maupun kapal perang untuk operasi pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora merupakan operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah perjuangan Indonesia. Operasi infiltrasi laut, pendaratan pasukan mariner dan puluhan tank amfibi PT-76. Presiden Soekarno dalam pidatonya menyerukan komando, "Hai seluruh rakyat Indonesia,
gagalkan pemilihan tentara Papua itu. Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera yang merah putih di dataran itu. Bergerak sangat cepat, pasukan radar dan pasukan komando Brimob sabotase dan menghancurkan objek-objek vital militer Belanda di Irian Barat. Ratusan pesawat tempur canggih AWRI pun diterjunkan untuk menghancurkan kekuatan militer Belanda. Dengan kapal penjelajah Sverdlov class cruiser Project 16 PIS yang bobot 16.640 ton dan dapat memuat 1.270 awak kapal dan dibantu 12 satuan kapal selam AWRI. Indonesia menjadi negara yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Saat itu hanya 4 negara saja yang memiliki pembom strategis jarak jauh, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Keberanian militer Indonesia benar-benar mengejutkan dunia. Dalam waktu yang sangat singkat telah mengepung Belanda di Irian Barat. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Belanda dan sekutunya, yaitu Amerika Serikat dan Australia, untuk menyelenggarakan perundingan di markas besar PBB tanggal 15 Agustus 1962, menghasilkan persetujuan New York. Isi pokok persetujuan New York adalah penyerahan wilayah Papua Barat pada PBB UNTEA untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus diadakan proses penentuan pendapat rakyat PPRA yang diselenggarakan sebelum tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Masa-masa bahagia seluruh rakyat Indonesia melalui PPRA pada tahun 1969, Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar, bukan bangsa tempe. Indonesia adalah negara kaya raya dengan berjuta pesona. Hutannya yang luas menjadikan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Lautnya yang kaya hayati menjadikan Indonesia negara maritim yang dikenal dunia. Tanahnya yang subur menjadikan rakyatnya adil, makmur, sentosa, dan sejahtera. Indonesia, Engkau adalah anugerah terindah. Engkau adalah nikmat yang penuh berkah. Di bawah naungan burung Garuda yang menjadi lambang dan dasar negara, kini Engkau tegak kokoh dengan gagahnya. Engkau begitu semangat membangun, engkau begitu semangat berjuang, engkau begitu percaya diri bahwa engkau mampu menjadi bangsa yang siap bersaing, siap berdaya di atas dunia. NKRI, engkaulah surga kecil yang jatuh ke bumi. Kami para PMI siap mendukungmu. Kami siap membela, kami siap mengorbankan jiwa raga kami agar engkau tetap berdiri dan bersatu. Kami berbakti pada negeri, kami mengabdi bagi negeri, jiwa raga kami
NKRI harga mati. Harga mati. Iwamit Ayu dengan karya pantang terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, Allah. Kelompok belajar Cempaka Tercinta mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Akhirah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.